Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Rahmana Bustira dengan NIM 12130200007. Saya dari kelas A, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Profesor Fauzan Ali Rashid dan Bapak Lutfi Fahru Rizal. Nah, ketentuan dari ulangan tengah semester dari Politik Hukum Ekonomi Syariah yaitu berupa mereview materi yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Materi-materi yang telah dipelajari ada 5. Yang pertama, apa itu politik hukum ekonomi syariah. Yang kedua, relasi politik dan hukum. Yang ketiga, sejarah politik dan hukum. Yang keempat, politik hukum Islam. Yang kelima, sifat hukum sebagai kajian politik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan satu persatu bagian judul. Yang pertama, apa itu politik hukum ekonomi syariah? Hukum ekonomi syariah atau secara garis besar, definisi politik hukum yaitu kebijakan penyelenggara negara dalam merangkai atau menetapkan tujuan dan nilai-nilai hukum. Simpelnya, politik hukum adalah aktivitas penyusunan perundang-undangan. Lalu, ruang lingkup dari politik hukum itu terdiri dari nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Yang keenam, pelaksanaan politik hukum. Lalu ada 3 indikator yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan agar naik menjadi suatu ilmu, yaitu yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis. Nah, selanjutnya yang judul bab kedua ada relasi politik dan hukum. Politik hukum adalah 2 kalimat yang berbeda namun sering berjalannya waktu atau seiring berjalannya pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi yang mana dapat menyatukan politik dan hukum tersebut. Ada beberapa pendapat sarjana hukum tentang relasi politik dan hukum. Saya ambil contoh satu dari John Austin. Ia mengatakan, law is command of lawgiver. Jadi hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan perintah terkait kebijakan hukum. Adapun Lord Acton mengatakan relasi politik hukum mempengaruhi 3 aspek. Aspek pertama, the content atau substansi sebuah hukum. Yang kedua, the structure atau struktur hukum. Yang ketiga, the culture atau budaya hukum tersebut. Selanjutnya untuk judul yang ketiga ada sejarah politik hukum. Imam Syaukani dan Aziz Tohari berpendapat bahwa ada latar belakang keberadaan disiplin hukum. Di antaranya adanya ketidakpuasan antara secara teoris dan politik hukum terhadap metode politik hukum selama ini. Sejarah politik hukum ini sudah lama dari zaman kuno dan ini merupakan cikal bakal politik hukum. Hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kalau tidak akan dikatakan tertindas. Sejarah politik hukum secara empirisis menurut Imam Syaukani bahwa tidak bisa dipastikan kapan sejarah politik hukum muncul pertama kali dan siapa penggagasnya. Secara eksplisit sudah termaktub secara jelas yang dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo tahun 1947 yang berjudul Soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia. Lalu ada Lemaitre tahun 1952, dia menyinggung masalah politik hukum. Lalu ada juga Belle Freud yang di tahun 1953 menulis sebuah buku tentang politik hukum. Kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan terhadap penemuan hukum yang selama ini dipakai. Jadi dengan seiringnya perkembangan zaman, hukum harus bisa menyeimbangi perkembangan zaman ini agar tidak mengalami kejonglongan atau ketertinggalan dalam aspek hukum itu tersendiri. Judul selanjutnya yaitu judul yang keempat ada politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, istilah politik hukum Islam disebut dengan siyasah syariah fil islah ra'il wa al-royah. Ada yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kalimat dan hukum tanpa politik hanya angan-angan sementara. Istilah tajid
dalam hukum Islam digunakan untuk pembaharuan hukum-hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan hukum Islam. Ada 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu kosmopolitanisme, yang kedua doktrin kekhalifahan, yang ketiga institusi negara, yang keempat kepemimpinan. Lalu ada juga prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima persamaan atau legalit, ada at-ta'awun, yang ketujuh toleransi. Lalu yang terakhir ada asas-asas hukum Islam, yaitu meliputi asas nafyul haraji, yang kedua asas qilatut taklif, yang ketiga asas tadaruj, yang kelima asas kemuslihatan manusia, yang kelima asas keadilan, yang keenam asas estetika, yang ketujuh asas urf, dan yang kedelapan atau yang terakhir asas syara menjadi jatiyah Islam. Selanjutnya masuk ke judul yang terakhir, yaitu sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Pertama, ada fakultatif, imperatif, represif. Nah, fakultatif itu ialah hukum yang mengatur lebih dominan atau secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Jadi kesimpulannya, sifat hukum fakultatif yaitu pada satu sisi hukum dapat mengatur lebih dominan dan di sisi lain hukum dapat dikesampingkan. Yang kedua itu imperatif, yaitu hukum yang memaksa atau konkret dan harus ditaati. Yang kesimpulannya itu kebalikan dari hukum fakultatif, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, jadi mau gak mau. Yang kelima represif. Represif itu terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras dan terperinci, yang kebebasan bertindak atau persetujuan dan dikritik. Jadi sifat hukum represif ini lebih tegas dan dari sifat sebelumnya. Ciri-ciri hukum represif. Yang pertama, ketertiban menjadi tujuan utama hukum, lebih memandang ini bersifat umum atau tidak. Yang kedua, legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya dengan kekuatan dasar negara. Yang ketiga, peraturannya terumus secara rinci. Yang keempat, alasan kekuatannya bersifat ad hoc sesuai keinginan penguasa. Yang kelima, kesempatan bertindak bersifat serba merasap sesuai kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas. Yang ketujuh, moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Yang kesepuluh, perspektif masyarakat diizinkan lewat penuntukan. Lalu selanjutnya ada sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum part 2. Yang pertama itu ada progresif, kedua otonom, dan yang ketiga responsif. Apa itu progresif? Progresif ialah mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat dalam perwujudannya, yaitu memihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Lalu yang kedua ada otonom. Otonom itu ialah keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang ketiga atau yang terakhir ialah responsif. Responsif ini di bawah asas hukum dan kebijakan polisi, mewujudkan keadilan yang substansif, diskresi diperluas, dan menghindari pemaksaan. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.